Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan materi berikutnya, masih di pembagian jenis sistem informasi. Yang pertama, sistem pemrosesan transaksi atau transaksi proses sistem. Sistem informasi ini digunakan untuk melakukan pengolahan data-data transaksi atau data-data operasional, semisal penjualan dan lain sebagainya ya. Kemudian lanjut, bentuknya seperti ini: data transaksi masuk ke laporan, masuk ke basis data. Contohnya seperti ini ya, transaksi pembelian mobil. Terus jenis perumusan transaksi ada berapa macam ya. Ada yang secara batch atau tumpuan atau langsung banyak, atau data ini kemudian dikumpulkan dulu dalam rentang waktu tertentu dan baru kemudian diproses. Kemudian pemrosesan seketika, kalau tadi yang di awal dikumpulkan dulu, maka ini kemudian diproses secara real time, secara langsung. Setiap transaksi terjadi segera dilakukan proses. Kemudian yang ketiga hybrid, yaitu perubahan antara batch dan online. Contohnya POS atau point of sale ya. Point of sale itu terjadi di supermarket biasanya atau di swalayan. Kemudian beberapa pengembangan dari sistem pemrosesan transaksi adalah OLTP, Online Transaction Processing System. Ini menggunakan arsitektur client server atau lebih jaringan web ya, dan dikembangkan dengan adanya teknologi internet ya, tadi yang web tadi. Kemudian CIS, Customer Integrated System, ini pelanggan dan melakukan transaksinya secara pribadi, secara sendiri ya. Contohnya ATM ketika kita ngambil uang dan lain sebagainya, itu pengembangannya. Kemudian sistem informasi manajemen ya, kalau dari transaksi sekarang ke manajemen, ini adalah sistem informasi yang digunakan untuk berfungsi atau untuk menyajikan informasi yang digunakan dalam mendukung operasi, manajemen, dan pengambilan keputusan dalam sebuah perusahaan atau organisasi. Biasanya menghasilkan informasi terkait dengan pemantauan kinerja, pemeliharaan komunikasi atau koordinasi, dan melakukan kegiatan operasional perusahaan. Umumnya mengambil data dari sistem pemrosesan transaksi, kemudian artinya ada kaitannya dengan sistem sebelumnya ya. Kemudian pada beberapa literatur ini sering juga disebut sebagai manajemen alerting system. Bentuknya seperti ini: basis data masuk ke sistem manajemen, kemudian informasi untuk user atau stakeholder ya. Terus contoh laporannya seperti ini bentuknya ya. Nah, saya agak percepat ini biar nanti bisa cepat tercapai materi-materi sampai selesai. Contohnya ini ada ya, macam-macam laporan, ada yang beredis, digital ataupun pengecualian. Kemudian sistem otomasi perkantoran, sistem yang memberikan fasilitas tugas-tugas pemrosesan informasi sehari-hari di perkantoran ataupun bisnis terkait dengan pengolahan ya, baik pengolahan angka, pengolahan gambar, pengolahan kata dan sebagainya. Misalkan spreadsheet, word processor, grafis, gambar, database, email, voicemail, dan lain sebagainya. Ini contoh penggunaannya adalah dalam melakukan pengolah lembar kerja untuk analisa harga, pengolah kata untuk pembuatan kontrak penjualan. Sering sistem ini juga dikenal dengan istilahnya paperless ya, atau meniadakan kertas sehingga semuanya sudah diproses menjadi terkomputerisasi ya, seperti kita saat ini yang sedang mungkin gencar untuk mengurangi dampak penggunaan kayu yang berlebihan, sehingga semuanya dibuat diupayakan dalam bentuk digital gitu. Contoh gambarnya seperti ini ya, Office Material Information System. Oke. Kemudian sistem pendukung keputusan, yaitu sistem informasi yang interaktif, menyediakan informasi, pemodelan, dan manipulasi data untuk membantu para pengambil keputusan
pada strategi yang semi terstruktur ataupun non struktur. Misalnya dalam penentuan lokasi cabang, penentuan supplier, penentuan keputusan-keputusan terkait dengan produksi, keuangan dan lain sebagainya. Ini penting sekali bagi Anda yang terutama alumni yang sekarang sedang belajar tentang teknik industri, karena Anda itu diharapkan nanti ketika kerja, ketika lulus nanti akan diorientasikan menjadi seorang manajer. Maka bekal Anda dalam menentukan keputusan agar cepat adalah sistem informasi dukungan keputusan yang bentuknya adalah DSS, Decision Support System, sehingga Anda punya keilmuan teknik industri dikemas dalam bentuk sistem informasi dan khusus untuk pengambilan keputusan yang sifatnya personal, ya, itu menggunakan DS. Ada yang tidak personal, ya, yang sifatnya perusahaan nanti pakai enterprise resource planning dan untuk perencanaan seluruh sumber daya perusahaan. Nah, untuk Anda sebagai seorang manajer, maka bekal Anda ketika pengambilan keputusan itu akan lebih cepat, efektif dan efisien ketika menggunakan sistem pendukung keputusan. DS dibuat atas agar tercapai ketepatan, kepuasan dengan data-data yang otentik yang diperoleh dari lapangan. Nah, DS ini memiliki karakter keluasan, kontrol mudah, dukungan keputusan, analisis dan pemodelan yang canggih, sehingga ketika nanti mau Anda ambil DS, Anda harus sudah menempuh beberapa mata kuliah prasyarat, diantaranya adalah APSI ini, kemudian pemodelan. Nah, ini model konseptualnya seperti ini. Ini ada data eksternal, kemudian ada sistem basis data, di sini ada perpaduan manajemen data dan manajemen model, gabungan dan manajemen penggunaan, maka menjadi user interface yang dipakai oleh pemakai, ya, untuk mengolah semuanya. Oke, ini contohnya, ya, dan seterusnya, ya, beberapa pemodelan yang sering dipakai di dalam DSS. Di antaranya ini ada optimisasi oleh ekspresi dan masih logik, ekspresi learning, intelligent agent, dan seterusnya. Kemudian sistem informasi eksekutif juga disebut sebagai sistem pendukung eksekutif, merupakan sistem informasi bagi eksekutif untuk mengenali peluang dengan antarmuka yang user friendly, dirancang untuk membantu mendapatkan informasi, menyediakan laporan standar berdasarkan periode waktu, tidak untuk manis masalah. Ini membutuhkan respon untuk memahami hasilnya. Oke, contohnya seperti ini. Nah, ini kan dia bentuknya dalam bentuk diagram atau peta-peta atau simbol-simbol. Nah, ini butuh pengetahuan untuk bisa memahaminya. Oke, ini contohnya nih, bagan-bagan dan lain sebagainya, ya, karena untuk eksperimen. Oke, terus sistem pendukung keputusan kelompok atau grup support system adalah sistem informasi yang digunakan untuk mendukung sekelompok orang yang sedang bekerja. Sistem ini mencakup penggunaan teknologi presentasi. Nah, kita lihat di sini pengaksesan basis data dan komunikasi elektronis. Di sini biasanya menggunakan ruang rapat, ruang seminar, atau kita sebut mungkin decision room environment. Ini biasanya contohnya ini, ya, Lotus Note yang biasanya digunakan. Terus sistem pendukung cerdas, ya, atau SPC adalah sistem informasi yang memiliki kemampuan meniru kecerdasan manusia, ya, menggunakan expert system yang meniru kepakaran atau keahlian seorang dalam bidang tertentu. Nah, ini dia bisa mengarahkan si user itu untuk mengambil keputusan berdasarkan langkah-langkah yang sudah dimiliki atau logika yang dimiliki di sistemnya tersebut. Oke, berdasarkan penalaran tentu saja, ya, contohnya ini nih. Aplikasi sistem pakar untuk meramalkan sifat dan kepribadian manusia, nanti ada beberapa pertanyaan dan lain sebagainya, itu kemudian dia bisa melakukan logika dan menemukan kesimpulan dari data-data yang dimasukkan. Oke, ya, ini klasifikasi menurut aktivitas manajemen, ada sistem informasi pengetahuan, operasional, manajerial, dan
strategis ya. Menurut arsitektur sistem ada berbasis mainframe ya, ada yang menjadi pusat, kemudian PC personal yang sifatnya tunggal ya, pribadi, kemudian ada yang tersebar atau berbasis jaringan. Ini sistemasi geografis biasanya juga untuk menyimpan dan memanipulasi informasi geografis ya. Nah ini ada di mata kuliah kita juga, yaitu ERP atau ini juga termasuk sistem informasi, yaitu aplikasi sistem informasi terintegrasi ya. Kuncinya di terintegrasi karena dia kemudian mengintegrasikan, mengkomunikasikan sumber-sumber daya manusia, sumber-sumber daya yang ada di perusahaan, sehingga departemen-departemen yang dalam perusahaan, baik itu misalkan departemen produksi, sumber daya manusia, penjualan, akuntansi dan keuangan, semuanya menjadi dihubungkan dalam satu jaringan, dalam satu basis data, sehingga ketika satu berubah maka yang lain akan mendapatkan update yang terbaru. Nah, ketika ini terjadi maka otomatis data informasi akan real time, cepat langsung diterima, sehingga akan mengakibatkan pengambilan keputusan di perusahaan itu menjadi semakin valid, semakin cepat dan akurat. Nah, ERP ini memiliki modul-modul seperti pengendalian persediaan, piutang, perencanaan kebutuhan material hingga penanganan sumber daya manusia. Contoh ERP yang terkenal di dunia saat ini adalah SAP, Oracle dan Microsoft. Itu seperti yang dulu pernah kita tanyakan ketika kita kunjungan industri di Semarang, itu adalah salah satu yang memakainya adalah Coca-Cola, dan memang cukup lumayan mahal ya softwarenya. Kita tanya dulu waktu itu baru digunakan di daerah, di wilayah produksi saja sudah miliaran, dan untuk trainingnya, untuk pekerja itu sudah mulai ratusan juta. Nah, untuk kita ada alternatifnya, yaitu menggunakan sistem ERP yang open source, yaitu nanti menggunakan Odoo ya, Odoo. Nah, Anda yang pengen bergelut ini peluangnya cukup lumayan nih, cukup lumayan. Oke, saya kira itu, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di